aja dong, hari peristiwa yang tidak pernah diinginkan, yang paling mengerikan akhirnya terjadi kepada si Ena ini. Tapi si pelaku ini ya emang udah jahatnya nauzubillah min dzalik, bukannya minta maaf terus menyesali perbuatannya, tapi Marian di samping makam putrinya yang bernama Ena tersebut. Jadi guys, kisah nyata yang akan Vega ceritakan kali ini berasal dari seorang ibu muda yang bernama Marian, berasal dari negara Jerman. Dia melakukan aksi balas dendam kepada seorang pria yang telah menghilangkan nyawa anaknya. Nah, terus aksi balas dendamnya ini memunculkan perdebatan di publik, jadi sempat heboh nih pada tahun 80-an. Seperti apa kisahnya dan apa yang terjadi sama anak tersebut, lalu kelanjutannya bagaimana setelah ibu ini melakukan aksi balas dendam? Silahkan lanjutkan videonya, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita ketahui dulu nih fakta tentang Marian, si ibu muda yang melakukan aksi balas dendam. Jadi Marian ini ternyata sudah memiliki 3 orang anak. Dia pertama kali hamil itu di usia yang masih sangat muda nih, yaitu 16 tahun. Tapi nggak diketahui identitas dari pria yang menghamilinya. Karena hal tersebut, Marian ini diusirlah sama ibu dan bapak tirinya. Kita flashback sebentar ya. Kenapa si Marian punya ayah tiri? Jadi Marian itu dulunya punya ayah kandung yang ternyata merupakan anggota Perang Dunia Kedua bagian tempur di unit SS Nazi. Terus karena bapaknya Marian ini adalah anggota Perang Dunia Kedua, makanya si Marian ini sama ibunya pernah tinggal di sebuah pengungsian. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, bapak kandungnya Marian ini jadi stres dan menjadi pecandu alkohol serta berbuat kasar kepada ibunya Marian dan juga Marian. Karena hal tersebut, ibunya mikir dong, lalu minta cerai sama bapak kandungnya si Marian. Lalu ibunya ini menikah lagi, makanya si Marian punya ayah tiri. Ternyata ayah tirinya Marian ini juga sifatnya kasar. Oke, kita balik lagi. Nah, karena si Marian ini udah diusir sama ibu dan ayah tirinya, makanya Marian berjuanglah untuk menghidupi dirinya sendiri yang sedang hamil. Setelah melahirkan anak pertamanya, ternyata anak pertamanya ini diserahkannya lah untuk diadopsi. Tapi gak lama kemudian, 2 tahun setelahnya, si Marian malah hamil lagi. Dan anak keduanya ini setelah dilahirkan nasibnya sama seperti anak pertama, yaitu diserahkannya lah untuk diadopsi. Lalu singkat cerita, beberapa tahun kemudian Marian hamil lagi anak ketiga. Tapi anak ketiganya ini hamil dengan seorang pria kaya yang memiliki sebuah bar sukses, namanya adalah Christian. Sayangnya Christian ini orangnya temperamen dan sering selingkuh. Makanya si Marian ini gak dinikahin juga sama si Christian. Tapi nasib anak ketiga ini gak sama seperti anak pertama dan kedua, yaitu dirawat sendiri sama si Marian tanpa diserahkannya untuk diadopsi. Nah, karena Marian ini merawat anak ketiganya seorang diri, kan si Marian juga harus kerja nih untuk menghidupi kehidupannya dan juga anaknya tersebut. Makanya si Marian ini gak punya banyak waktu untuk nemenin anaknya berangkat sekolah, pulang sekolah, tidur, bahkan main. Tapi anak ketiganya ini yang dinamakannya Ena yang berusia sekitar 7 tahun merasa kesepian dan butuh kasih sayang orang tuanya. Lalu gak tahu kenapa nih, di hari kejadian anaknya ini yang bernama Ena tiba-tiba aja memutuskan untuk bolos sekolah. Dan dia malah main sama kucing-kucing peliharaan seorang pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah si pelaku, yaitu yang bernama Klaus. Ternyata si Klaus ini udah lama nih punya niat jahat terhadap Ena. Karena kan ternyata si Klaus ini seorang pedofil. Bener aja dong,
Hari peristiwa yang tidak pernah diinginkan, yang paling mengerikan, akhirnya terjadi kepada si Ena ini. Si Klaus tiba-tiba aja menyandra Ena selama berjam-jam, lalu melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu memperkaos si anak 7 tahun itu, lalu menghilangkan nyawa Ena dengan cara menbun-bunnya, dengan cara dicekrek. Lebih parahnya lagi, karena si Ena masih kecil, setelah kehilangan nyawa, Ena tuh diletakkan di sebuah kotak, lalu diikatnya ke dalam kotak itu. Lalu si Klaus membawa kotak yang berisi jasad Ena ke sebuah tepi kanal. Lalu ditinggalin aja tuh jasadnya si Ena di situ. Alhamdulillahnya nih, masih ada alhamdulillahnya guys ya. Kejadian mengerikan itu ternyata diketahui sama tunangannya si Klaus. Ya udah, dia langsung aja ngelaporin kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dan bener aja si Klaus langsung ditangkap. Setelah 1 tahun kemudian, tepat di hari ketiga persidangan, jam 10 pagi di ruang sidang nomor 157 bagian distrik Jerman Barat, si ibu muda yang bernama Marianne yang memakai mantel panjang warna coklat melakukan aksi balas dendamnya dengan cara mendor-dorkan ke arah Klaus sebanyak 7 tembakan. Perlu diketahui nih ya, dari 7 tembakan ternyata 6 pelurunya langsung mengenai punggung si Klaus atau si pelaku. Dan Klaus langsung meninggal seketika sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Ternyata alasan Marianne melakukan aksi balas dendamnya ini bukan hanya karena dendam aja nih, karena anaknya meninggal. Tapi si pelaku ini ya emang udah jahatnya nauzubillah min dzalik, bukannya minta maaf terus menyesali perbuatannya, tapi malah menuduh korban dengan tuduhan yang aneh-aneh, seperti contohnya pemerasan. Setelah kejadian aksi balas dendam itu, dunia kan menjadi heboh dan menjadi gempar karena ada sebuah aksi balas dendam yang ketangkep kamera di sebuah ruang persidangan. Lalu dihukumlah Marianne ini dengan hukuman selama 6 tahun penjara ya, atas perbuatannya mendor-dorkan si pelaku dan kepemilikan senjata api secara tidak sah. Nah, si Marianne ini menjalani hukuman selama 3 tahun. Setelah 3 tahun ternyata Marianne dibebaskan. Setelah bebas, Marianne ini menikah dengan seorang pria dan pindahlah mereka ke Nigeria. Di sana Marianne menjadi seorang tenaga pengajar. Sayangnya pernikahan mereka nggak berlangsung lama. Setelah 5 tahun mereka bercerai. Sayangnya setelah bercerai, si Marianne didiagnosis penyakit kinder pankreas. Karena sudah mengidap suatu penyakit, Marianne balik lagi ke negaranya yaitu Jerman. Lalu di sana dia meninggal di usianya yang ke-46 tahun. Dan dimakamkanlah Marianne di samping makam putrinya yang bernama Ena tersebut. Jadi itulah ya guys, kisah perjuangan seorang ibu yang melakukan aksi balas dendam bagi keadilan untuk anaknya. Nah, penting banget ya buat kita para kaum perempuan, apalagi seorang ibu yang memiliki anak perempuan, untuk selalu waspada kapanpun, dimanapun, bahkan dengan siapapun. Karena selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat. Gimana menurut kalian tentang kisah sedih ini? Jangan lupa komen dan pastinya subscribe ya. Bye-bye.